Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Irada Al-Hafidayani, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Angkatan 19 tahun 2026 sebagai penyusun materi hukum dan peraturan perundang-undangan pada Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang. Pada video ini, saya akan menjelaskan pengalaman saya dalam mengikuti proses pembelajaran Agenda 1 yang membahas mengenai sikap dan perilaku bela negara. Untuk pembelajarannya sendiri dilakukan dengan dua metode, yaitu sinkronus dan asinkronus. Nah, metode sinkronus adalah komunikasi atau proses yang terjadi secara langsung atau real time, di mana semua peserta harus hadir pada waktu yang sama, seperti kuliah video langsung atau rapat tatap muka. Kemudian, yang kedua adalah metode asinkronus. Metode asinkronus adalah komunikasi atau proses yang tidak terjadi secara real time, memberikan fleksibilitas bagi peserta untuk berpartisipasi sesuai jadwal mereka sendiri, seperti membaca materi, membaca modul, atau mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan sebelumnya. Nah, tujuan pembelajaran dari materi ini adalah agar peserta mampu memahami konsep wawasan kebangsaan melalui penghayatan terhadap nilai-nilai bela negara, serta mampu menampilkan sikap dan perilaku kesiapsiagaan yang mencerminkan kondisi jasmani mental yang sehat dalam menghadapi berbagai isu kontemporer. Sikap tersebut menjadi landasan penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pegawai negeri sipil yang profesional sekaligus sebagai pelayan masyarakat. Untuk materi pada Agenda 1 itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua adalah analisis isu kontemporer, dan yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara. Nah, pertama, bagi para aparatur sipil negara, wawasan kebangsaan merupakan cara pandang sekaligus komitmen terhadap persatuan, kesatuan, dan keutuhan nasional yang menjadi landasan dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. Sehingga tidak hanya dipahami secara konsep, tetapi juga diwujudkan dalam sikap, kebijakan, dan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, untuk analisis isu kontemporer dapat didefinisikan sebagai pokok-pokok persoalan, masalah, atau topik yang sedang hangat dibicarakan dan terjadi pada masa kini, yang memiliki dampak luas bagi masyarakat dan memerlukan penanggapan atau solusi yang sesuai dengan konteks zaman modern tersebut. Beberapa isu kontemporer yang berkaitan dengan kesiapsiagaan bela negara antara lain adalah judi online, kemudian adalah korupsi, dan ketiga adalah pelecehan seksual. Nah, isu-isu tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi ASN. Oleh karena itu, sebagai aparatur sipil negara, kita berkewajiban mewujudkan bela negara secara non-militer melalui pelayanan publik yang tangguh, bersih, dan inklusif, menjadi teladan ideologis bukan sekedar birokrat administratif, serta mampu merespon isu-isu kontemporer secara cepat dan adaptif tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar negara. Dan yang terakhir, materi kesiapsiagaan negara. Bagi ASN, kesiapsiagaan bela negara adalah komitmen dan kesiapan dalam menjalankan tugas negara dengan kesadaran, tanggung jawab, dan semangat pengabdian demi mewujudkan keutuhan dan keberlanjutan NKRI. Kesiapsiagaan tersebut mencakup kesiapan mental, fisik, dan moral yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air, serta komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar ideologi dan konstitusi negara. Sikap ini tercermin dalam loyalitas terhadap bangsa dan negara dengan menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan, serta diwujudkan dengan melalui integritas, semangat pengabdian, dan kerelaan untuk berkorban demi menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Sekian learning journal dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.